Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bab 12 tentang cahaya. Nah, untuk alat-alat optik dan lensa nanti kita belajar di minggu depan. Nah, kita akan pelajari cahaya pada cermin cembung. Peta konsep dari cahaya ini yaitu cahaya dapat dipantulkan melalui cermin, baik cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, cermin datar bisa kalian baca di buku kalian ya. Cermin datar semua punya kan di rumah, kalau kita berkaca namanya itu cermin datar. Oke, kita bahas mengenai pemantulan cahaya atau istilahnya refleksi. Benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu sumber cahaya dan benda gelap. Apa itu sumber cahaya? Yaitu semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya adalah cahaya matahari atau matahari itu sendiri. Benda gelap tadi yaitu yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Nah, benda gelap ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda tembus cahaya, benda tidak tembus cahaya, dan benda bening. Yang tembus cahaya itu benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya, sedangkan benda tidak tembus cahaya, benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Benda bening, benda yang dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Nah, di dalam pemantulan cahaya berlaku hukum Snellius, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Kemudian pemantulan cahaya ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan rata. Contohnya adalah cahaya matahari dipantulkan melalui permukaan lantai atau permukaan jalan raya yang rata. Nah itu. Sedangkan pemantulan yang baur yaitu permukaan yang tidak rata. Contohnya adalah cahaya matahari dipantulkan melalui kerikil. Nah, karena kerikil itu permukaannya tidak rata. Nah, kita bahas untuk pemantulan cahaya pada cermin cekung, di mana sifat cermin cekung ini bila berkas cahaya sejajar jatuh pada cermin dipantulkan pada satu titik, yaitu namanya titik fokus. Di mana jarak fokus kita lambangkan dengan F kecil dan jari-jari kelengkungan yaitu R. R besar, R sama dengan 2F, 2 kali fokus. Nah, sifat pantulannya, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kita lihat sinar-sinar istimewanya ya. Di sini ada gambar 1, 2, dan 3. Penjelasannya yang ada di atas. Nomor 1, 2, dan 3. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, kemudian cermin cekung, di mana efek posisi benda. Jadi kalau benda kita letakkan di ruang 1, 2, dan 3, dan 4, maka seperti apa sih hasilnya? Nah, kita perhatikan di sini yang pertama efek posisinya. Benda berada di antara titik fokus dan pusat cermin di ruang 1. Nah, di ruang 1 itu yang mana sih? Yang ada tanda panah warna hitam di antara O dan F. Nah, itu ruang 1. Ruang 2 itu ada di mana? Di antara F dan P. Di ruang 3 itu di mana? Yang P ke kiri. Nah, gitu ya, P ke kiri. Nah, ruang 4 itu ada di belakang cermin cekung yang ada tanda panah putus-putus yang pojok sebelah kanan. Nah, ini sifat bayangannya apabila benda ditaruh atau diletakkan pada ruang 1, maka bayangannya bersifat maya, bayangan tegak diperbesar, dan bayangannya berada di ruang 4 yang pojok sebelah kanan ya. Nah, apabila bendanya kita taruh di ruang 2, bendanya yang tanda panah yang di antara F dan P, nah itu tanda panah warna hitam, nah itu bendanya ada di ruang 2. Nah, bagaimana bayangannya? Yaitu nyata,
terbalik terhadap bendanya diperbesar dan bayangannya ada di ruang 3. Di mana ruang 3? Yang tanda panah, yang putus-putus tanda panahnya menghadap ke bawah. Nah, berarti terbalik kan sifat bayangannya, begitu. Yang ketiga adalah apabila bendanya kita letakkan di ruang 3, yang tanda panahnya yang setelah ke kirinya titik P, pusat kelengkungan, yang tanda panah hitam. Nah, bagaimana sifat bayangannya ya? Bayangannya nyata, terbalik terhadap bendanya, diperkecil, dan bayangannya berada di ruang 2. Ruang 2 di mana? Yang tanda panah putus-putus yang menghadap ke bawah, di antara titik F dan P. Nah, bisa diperhatikan ya anak-anak ya, ada 3 ruang. Nah, sementara tadi ruang 4 itu banyak. Sekarang kita ke cermin cembung. Di mana sifat cermin cembung? Sinar-sinar sejajar yang jatuh pada cermin cembung dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ya, sifat pemantulannya juga sinar-sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Bagaimana letak-letak dari bagian-bagian cermin cembung? Kita perhatikan yang di sebelah kanan. SU itu adalah sumbu utama, P besar adalah titik pusat kelengkungan cermin, F besar adalah titik fokus, O adalah titik pusat optik, R besar adalah jari-jari, dan F kecil adalah jarak fokus cermin. Nah, bagaimana sinar-sinar istimewanya? Sama dengan cermin cekung, tetapi perbedaannya ada kata seolah-olah ya. Kalau cermin cekung tadi tidak. Ya, bisa dibaca, yaitu sinar-sinar istimewanya ada 3. Nah, kemudian efek posisinya berbeda dengan cermin cekung. Kalau cermin cembung, kita perhatikan ruang 1 ada di mana? Di ruang 1 itu ada di O, di titik O ke kiri. Nah, O ke kiri itu adalah ruang 1 ya. Bisa kamu buka, ada di halaman cermin cembung itu ada di halaman 346 ya. Ruang 4, sorry tadi ya Ibu sampaikan, ruang 4 itu, mohon maaf, tadi ruang 4 itu ada di O, di titik O ke kiri. Ruang 1 itu ada di titik O sampai F ya, F. Kemudian ruang 2 di antara titik F dan P. Ruang 3 P ke kanan ya, P ke kanan. Perhatikan ya. Nah, benda ini ada di ruang 4. Di ruang 4 itu mana? Kita lihat O ke kiri, titik O ke kiri, titik pusat ke kiri. Nah, itu ada tanda panahnya kan ke atas yang warna hitam. Nah, itu ruang 4. Nah, sifat bayangannya bagaimana? Oh, ternyata bayangannya itu maya, tegak terhadap bendanya, diperkecil. Dan bayangannya itu ada di ruang 1 apabila benda kita taruh di ruang 4. Nah, yang tanda panahnya putus-putus itu, yang di antara O dan F, itu di ruang 1. Tuh. Nah, untuk rumus cermin, baik itu cermin cembung dan cermin cekung, sama ya rumusnya. Di mana 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Cara membaca S yang ada tanda petik di atas itu namanya cara membacanya S aksen. Kalau nggak ada S-nya, kalau S-nya itu hanya S saja, berarti itu namanya jarak benda sebenarnya. Kalau S aksen berarti jarak bayangan benda. Di mana fokus ini rumusnya juga bisa kita cari 1 per 2R. R itu adalah jari-jari cermin ya, kelengkungan cermin. Nah, untuk cermin cekung, F dan R-nya bersifat positif. Kalau untuk cermin cembung bersifat negatif. Nah, untuk rumus perbesaran, rumusnya M-nya huruf besar sama dengan H aksen per H. H aksen itu adalah tinggi bayangan, H-nya sendiri itu adalah tinggi benda sebenarnya. Tadi S aksen apa?
Ya, S aksen itu adalah jarak bayangan benda. Kalau S saja apa anak-anak? Ya, S saja atau S sama dengan jarak benda sebenarnya. Oke, kita perhatikan contoh soal. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Ini memberikan contohnya sudah lengkap ya. Ada jarak bayangannya, ada perbesarannya, ada tinggi bayangannya, bahkan sifat bayangannya. Kita jawab ya. Yang pertama adalah jarak bayangannya. Rumusnya tadi 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, kita jumlahkan, kita samakan penyebut. Kemudian kita hasilkan S aksen 60 cm. Berarti jarak bayangannya 60 cm ya di depan cermin. Yang B, perbesaran. Rumus perbesaran tadi M sama dengan mutlak S aksen per S. Nah, S aksennya tadi udah dapet. Jarak bayangannya 60 cm. Jarak bendanya berapa tadi? 20. Berarti 60 dibagi 20. Hasilnya 3 kali. Berarti perbesarannya bayangannya 3 kali dari benda as. Nah, oke, tinggi bayangannya apa? Berapa, Bu? Nah, tadi kita lihat dari rumusnya M sama dengan H aksen per H. Maka H aksen sama dengan perbesarannya 3 kali 3 kali 6. Karena tinggi bendanya 6. Berarti H aksen sama dengan 18 cm. Yang D adalah sifat bayangannya. Bagaimana sifat bayangannya dari apa yang kita peroleh? Yaitu kita peroleh jarak bayangan atau S aksen 60 cm, H aksen atau tinggi bayangan 18 cm. Sehingga bayangannya berada di depan cermin, maka sifatnya nyata dan terbalik. Karena H aksennya atau jarak bayangan lebih besar dari H benda sebenarnya, tinggi benda sebenarnya, maka bayangan sifatnya diperbesar. Sehingga diperoleh sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita belajar sampai di sini. Mudah-mudahan semua bisa dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.